Ada satu cerita yang sangat sederhana sekali tentang pertanyaan bahwa setiap hari kita bekerja begitu keras. Setiap hari kita berusaha mengejar-ngejar sesuatu. Setiap hari kita terjebak dalam sesuatu tanpa tahu kenapa kita di situ. Tapi rasanya juga layak sekali. Sesekali kita berhenti dan mempertanyakan, mau dibawa kemana lagi diri ini? Karena sejujurnya, kalau dipikir lebih tenang lagi, mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa bahwa mati bisa datang kapan saja. Mungkin selama ini kita terlalu berambisi pada materi, sampai lupa bahwa ketika pergi selamanya nanti, semua jadi gak ada artinya lagi. Uang yang selama ini kita pikir adalah indikator hidup bahagia. Rumah mewah sebelum umur 25. Bahkan kita seolah dikejar oleh target harus menikah sebelum umur 30. Kita bahkan tidak sedang berlomba dengan siapapun. Lalu kenapa kita harus terburu-buru dan berlari secepat itu? Aku cuma mau bilang, kuat-kuatin ya, lihat hidup orang lain. Gak perlu iri, gak perlu benci sama diri sendiri. Gak perlu mati-matian ngejar urusan dunia dan takut tidak menjadi apa-apa. Tanpa tabungan 100 juta sebelum umur 30 tahun pun, kamu masih tetap berharga, berguna, dan layak untuk hidup. Berjalan pelan dan menikmati setiap proses itu lebih baik daripada berlari kencang tanpa tahu apa yang dikejar. Ada yang lelah, ada yang hatinya penuh dengan luka, tapi dia memilih untuk memendamnya sendiri. Ada pula yang sudah terlalu lelah menahan semuanya, ia memilih untuk menangis. Ia mengadu kepada Robnya. Ia tumpahkan segala keluh kesah. Lalu ia berdoa, ya Tuhan, dosaku amatlah besar kepadamu. Tapi amalku tak sebanding dengan dosa yang kuperbuat. Aku malu karena hanya datang kepadamu di saat aku sedang ada masalah saja. Tapi jika bukan kepada Engkau, kemana lagi aku akan mengadu? Maka aku mohon, ampuni aku. Peluklah aku yang lemah ini. Jadikanlah aku manusia yang sabar dan ikhlas atas segala ketentuan. Kuatkan hatiku, karena hanya kepadamu lah tempat sebaik-baiknya aku berharap. Kau tahu, untuk hidup lebih bahagia, terkadang
Kita hanya perlu mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita hanya perlu menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Ada kalanya kita harus belajar untuk ikhlas dan mengerti bahwa hidup memang tak selalu sejalan dengan apa yang kita mau. Kita perlu merasakan apa itu jatuh agar mengerti bagaimana caranya untuk bangkit. Kita perlu merasakan apa itu gagal agar menghargai setiap proses perjuangan. Karena berusaha menjadi lebih kuat dari apa yang sedang kita rasakan hanya akan buat hati terasa lebih lelah. Untuk siapapun yang mendengar ini, jika harimu terasa lebih berat, tak apa, menangislah. Sedih itu bagian dari manusia. Gagal juga bagian dari menjadi manusia. Berdoalah, minta kepadanya agar dikuatkan hatimu, agar dimudahkan segala urusanmu. Jangan menahan air mata sendiri dan menangis seperlunya. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Semangat ya. Sejak kecil, aku adalah orang yang introvert dan pemalu. Meskipun ingatanku kini sudah samar-samar, jika aku kembali membaca buku harianku yang lama, aku bukanlah tipe orang yang positif. Dan sepertinya terus-menerus merasakan depresi. Rasanya sangat sulit untuk membuat diriku bahagia belakangan ini. Kehidupan yang membosankan dan pikiran akan kematian. Hari-hariku terasa sangat berat dan menyedihkan. Seolah gak ada hal yang bisa aku banggakan dari diri aku. Dan aku begitu sesak karena dunia. Hidup berjalan begitu sulit. Rasanya hampir gila karena sibuk berperang dengan diri sendiri. Orang lain mana tahu gimana sulitnya kita untuk terlihat baik-baik saja. Walaupun aku tahu bagaimana caranya membuat hidupku lebih sehat. Menuangkannya menjadi tindakan selalu menyulitkan. Aku haus akan cinta dan membutuhkan seseorang untuk berada di sisiku. Kepada diri yang hatinya sedang patah, yang lukanya belum sembuh semalaman, seperti terowongan yang selalu ada pintu keluar. Di dunia ini tidak ada cinta dan luka yang abadi. Tidak masalah jika hari ini merasa sedih, kemudian esok hari merasa bahagia, atau sebaliknya. Kehidupan akan terus bergerak dan berubah. Dari baik menjadi buruk,
dan kembali lagi menjadi baik. Begitu seterusnya seperti ombak. Yang terpenting adalah kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Aku ingin kamu bahagia. Aku ingin kamu menjadi pemilik atas hidup kamu sendiri. Aku ingin kamu melakukan apapun yang kamu inginkan, sehingga hidup kamu menjadi hidup tanpa penyesalan. Aku ingin kamu bahagia. Kenapa? Hatiku terasa kosong. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku seperti ini. Alasan kenapa aku menangis. Kenapa aku tertawa. Dan kembali menangis lagi seperti orang bodoh. Apa aku sudah gila? Atau karena aku sudah lupa? Bagaimana caranya bersyukur dan hidup bahagia? Apakah luka yang menancap di hatiku ini membekas terlalu dalam? Hingga aku kehilangan alasan untuk menikmati hidup. Hingga aku merasa tidak berharga dan tidak layak untuk dicintai. Perasaanku selalu naik dan turun. Ada hari di mana aku tidur sambil menangis. Ada hari di mana aku berbicara omong kosong dan tertawa seolah menghibur diri sendiri. Lalu anehnya aku menyesal pada malam hari. Kenapa aku bertingkah seperti orang bodoh? Meskipun aku sadar, ada sebuah kekosongan yang kurasakan di sudut hatiku. Padahal, jika dilihat dari luar, seperti apa yang orang lain bilang, aku adalah seseorang dengan hidup yang mungkin saja diinginkan oleh orang lain. Aku punya keluarga, hasil akademis yang bagus, pekerjaan yang mapan, rumah untuk pulang, dan orang-orang yang mencintaiku. Tapi dengan semua yang kupunyai, kenapa hatiku terasa kosong? Kenapa yang kulihat hanyalah kesedihan dan kelabu? Apapun yang kulakukan tidak pernah membuatku merasa bahagia. Selain hanya luka dan ketidakjelasan yang berkepanjangan. Aku selalu berpikir bahwa aku ini adalah orang yang lemah. Aku tidak percaya diri. Aku jelek. Tidak layak. Dan kepalaku sering kali dipenuhi dengan pertanyaan, kenapa aku ini sangat aneh? Aku merasa bahwa satu-satunya hal yang kumiliki saat ini untuk menjaga akal sehatku agar tetap waras adalah kata-kata. Puisi-puisi yang kubuat selama ini seperti terapi untukku.
Kalian tahu, tempat di mana aku bisa melepaskan dan mencurahkan isi hatiku. Tempat di mana aku menulis apapun sesuka hati, seolah hanya mencoret-coret kertas milikku sendiri. Dengan harapan akan membantuku merasa jauh lebih baik. Yang tak bagaimana bisa mengisi kekosongan di sudut hatiku. Dan pada akhirnya, puisi ini berakhir bukan sebagai pertanyaan atau jawaban. Aku hanya ingin menunjukkan diriku dengan jujur kali ini. Kumohon jangan berharap mendapatkan jalan keluar, karena aku sendiri tidak tahu. Kalau lagi ada yang berat yang lagi kita jalanin, gak apa-apa. Itu bukan akhir dari dunia. Jadi jangan dipikir masalah itu lebih gede daripada kita. Kamu tahu kan, kalau ini bukan pertama kalinya kamu ngerasa hidup itu gak adil. Kamu pernah nangis karena seseorang sampai dada kamu sesak. Tapi coba lihat kamu yang sekarang. Tanpa sadar, kamu sudah melewati semua masa itu. Menjadikanmu jauh lebih baik dari yang kemarin. Itu adalah bukti bahwa kamu adalah sosok yang kuat. Sosok sejati yang tidak mudah menyerah. Hanya karena hujan gerimis. Jadi aku harap kamu tak perlu khawatir akan hasil. Hanya lakukan yang terbaik. Mengejar mimpi, merasakan cinta, juga melakukan hobi yang membuatmu bertahan melalui hari-hari yang sulit. Saat kamu hancur dan lelah, mari kita istirahat sejenak. Karena perjalanan masih terlalu jauh. Jadi jangan berpikir terlalu keras. Dan lihatlah sekeliling kita. Bertahan untuk tetap semangat. Dan tidak hancur itu memang penting. Tapi yang paling kita butuhkan saat lelah adalah istirahat. Tak perlu lama. Kita istirahat sebentar saja. Kupikir menjadi manusia itu memang sudah sewajarnya merasa lelah. Jangan menahan diri dan menangislah bila perlu. Menangis tanpa khawatir akan terlihat lemah dan membohongi diri dengan berpura-pura tertawa. Aku sungguh berharap kepada semua orang yang mendengar ini, kepada semua orang yang hari ini sedang lelah dan sedang tidak baik-baik saja, menemukan sesuatu yang membuatnya memiliki hidup yang berarti dan lebih bersemangat dalam menjalani hari. Aku sungguh berharap. Kau tahu, hal-hal yang dulunya menyenangkan, bahkan hal itu menjadi sesuatu yang selalu kusebut dalam doa,
Entah kenapa, sekarang jadi gak menarik lagi. Tapi aku gak ngerasa berubah. Cuma semua kerasa datar aja. Mungkin aku capek. Mungkin semua manusia begitu. Hidup rasanya jadi berat banget. Pekerjaan, pertemanan, kehidupan sosial, ekspektasi keluarga, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Alih-alih hidup sebagai insan, aku jauh lebih ngerasa kayak aku ini sapi. Yang kulakukan hanyalah mengerjakan rutinitas yang sama setiap hari. Capek juga ya. Semakin dewasa, semakin kita dituntut untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dituntut untuk selalu sabar. Dan terlihat baik-baik saja. Sehancur apapun keadaannya. Semua orang berusaha keras menjalani hidup sebaik-baiknya. Dan kita gak pernah tahu apa yang mereka hadapi di balik kehidupan yang mereka jalani sekarang. Sahabatku yang menikah di usia muda, rekan kerjaku yang mendapatkan promosi, muda-mudi yang menikmati kebahagiaannya bersama segelas kopi, atau kamu yang berbaring sambil mendengarkanku berbicara. Sebaik apapun orang lain terlihat, kita semua pasti berusaha keras melewati setiap drama kehidupan. Aku gak sendirian kan? Dan ya, di tengah kerasnya hiruk pikuk kehidupan, secapek apapun kita hari ini, selalu ada alasan untuk bersyukur. Hari esok pasti lebih baik. Hal-hal yang membahagiakan bersama dengan orang-orang yang menyenangkan. Ketika aku pulang, semua terasa seperti mimpi. Malamku jadi sepi, sunyi, dan sendiri aku benci. Hidupku dipenuhi dengan rasa khawatir. Awan mendung seperti berjalan di atas kepalaku setiap hari. Itu kenapa bahagia walau sederhana tampak tak begitu nyata. Tadinya aku pikir itu hanya mimpi.
Aku adalah orang yang beruntung, dikelilingi dengan orang-orang baik, mengajarkan betapa hidup ini luas. Bukan hanya sebatas aku dan dia, apalagi sebatas aku dan diriku sendiri. Yang entah kenapa, semua terasa jauh lebih baik hanya dengan ada mereka di sampingku. Kayak pernah gak sih kalian bahagia di dekat seseorang, tapi bukan karena fisiknya, bukan karena raut wajahnya, bukan tentang alis tebalnya atau ngeliat punggungnya dari kejauhan, tapi lebih jauh dari itu. Kamu bahagia hanya dengan mendengar suaranya, langkah kakinya, isi pemikirannya, selera humornya yang kadang receh. Semua yang bikin kamu jatuh, tapi gak selalu karena cinta, gak selalu tentang fisik. Terima kasih. Aku harap kita semua seperti ini selamanya. Bahagia meski kembali sepi. Bahagia meski tak selalu. Bahagia dengan hal-hal sederhana. Senja kala itu mengalir di benakku, kian lama kalut akan rasa terbidik menakuti. Sempoyongan seseorang berjalan ke arah mereka yang terduduk menyapu jalan. Kala itu, bagaikan semburat cahaya matahari yang bersinar paling benderang, mendekap, yang jauh datang silih berganti menyapa. Pujian sahut menyahut terdengar, bak bunga mekar dalam musim, begitu indah. Mereka merayu seakan tak mau jauh. Mereka berlomba mendapat lambaian tanganku. Mereka mengantri meminta jabatan tanganku. Kala itu, saat air mata memenuhi hidup mereka, dan kesakitan menjadi pilu untuk mereka. Keluhan yang kuperoleh dari mereka, kubagikan dengan kasih paling terdalam. Namun, saat ini, seakan daun berguguran runtuh satu persatu, yang kuasa memberikan keadilan sangat adil. Secercah sinar kemudian bungkam, meredup perlahan, menusuk ke dalam relung paling dalam. Angin mengoyak tubuhku yang kian gemetar, menghadapi kesanggupan yang diharuskan Tuhan. Air mata mulai berjatuhan, batinku mengadu meminta ampunan. Ada apa denganku? Berapa banyakkah dosa yang kuperbuat? Sehingga santun kau tunjukkan banyak kepedulian dan pengajaran tentang sabar yang begitu panjang. Redup sudah segala petang yang kemudian mati di tengah perjalananku. Kusemogakan banyak sekali doa dan pengharapan, begitu panjang,
begitu sangat tandus. Jalan kering penuh luka itu kini merayap di setiap tulang yang kian mengecil. Aku mencoba kembali menyapa mereka dengan segala keprihatinan, dengan pilu yang merobek amarah akan keimanan, tangisan, dan lambaian tangan yang seakan tak pernah mereka dengar. Gelap tawa yang menusuk nadi, mereka berhamburan berlari tanpa ada yang peduli. Aku berlari mengejar, meminta pertolongan, mereka malah semakin jauh berlari. Aku tenggelam dalam senja yang kian muram, mereka menertawakan. Dengan kepedihan yang begitu mendalam, ku coba terus mempelajari sebuah kesabaran. Ku menengadah tak berhenti berdoa, Tuhan, tidak akan ada batas dalam kesabaran. Aku yang kembali mencoba berteduh, yang kembali bersembunyi dalam derai air mata, sederas hujan dan segelap kabut. Aku mencoba merangkak, mendekap kembali keteguhan. Aku mencoba kembali berdiri tegap dengan kesabaran. Lagi dan lagi. Tuhan, segenap ku adukan mengenai mimpi yang tak pernah usai. Ku sandarkan beribu pengharapan. Semoga keadilan-Mu dicukupkan dalam kemampuanku. Semoga segalanya usai dengan kekuatan. Dan semoga segalaku adalah keterbaikan dari-Mu, Tuhan. Khawatir akan masa depan, kesepian, kebahagiaan yang tak kunjung datang, malam yang dingin datang bersamaan dengan hela nafasku yang semakin panjang. Hidupku, apakah akan terus seperti ini? Seandainya aku terlahir dengan hak istimewa, peranan harta, dan koneksi dari orang tua, apakah mungkin duniaku yang terasa berat dan melelahkan ini akan terasa jauh lebih mudah? Sungguh tidak mudah untukku melewati semua ini sendirian. Ingin sekali aku berlari sejauh mungkin, berteriak tanpa ada satu orang pun yang tahu, menangis di bawah derasnya hujan, melepaskan semua beban menahun yang kupikul sendirian. Tuhan, aku sangat lelah. Kali ini aku pasrah. Kuserahkan semuanya kepadamu. Entah itu baik atau buruk, atur saja bagaimana baiknya. Aku tak mau lagi berandai-andai. Kubuang jauh ekspektasiku yang tinggi akan harapanku pada dunia yang bising ini. Tugasku sekarang hanyalah mengikuti jalan takdirku. Aku hanya berusaha. Sisanya, biar engkau saja yang mengatur jalannya. Terserah. Aku pasrah.
Tuhan, kali ini aku lelah. Lelah yang sungguh-sungguh lelah. Kupikir aku bisa bertahan sendirian dan berjalan lebih jauh dari ini. Tapi sungguh, hari ini rasanya aku ingin berhenti. Hari ini rasanya sudah cukup melelahkan. Diri ini seakan dipaksa menyerah oleh keadaan. Padahal aku sudah berjuang mati-matian untuk tidak kalah olehnya. Tapi entah mengapa, semesta seakan tidak cukup puas untuk melihatku berjuang, melewati pahit manisnya kehidupan. Aku juga ingin bahagia seperti mereka. Aku ingin berkumpul dengan keluarga. Aku juga ingin tertawa sembari menikmati secangkir kopi dengan teman. Bahagia di masa muda. Hidup sederhana tanpa rasa cemas. Hingga aku lupa bagaimana rasanya terluka. Tuhan, jika tak Kau izinkan aku untuk menyerah hari ini, jika tugasku belum selesai, jika masih banyak orang yang harus kubahagiakan, dan jika aku adalah manusia kuat yang Kau pilih untuk melewati semua ini, kumohon, tolong beri aku alasan untuk tetap tersenyum. Beri aku alasan untuk tetap bertahan. Di saat semuanya aku merasa sudah cukup melelahkan.